dari Australia. Jadi kita mau membicarakan soal healthy lifestyle hari ini. Nah, terus udah gitu sebelumnya dia sudah mengeluarkan sesuatu. Tunjukkan dulu. Ya ini. Ini makanan saya sehari-hari. Omega 3 ya? Omega 3, multivitamin, terus ada obat saya, terus ada bitter melon. Oh, bitter melon. Dan Losartan. Yes, itu makanan sehari-hari. Ya, ini silakan diperlihatkan dulu. Kemoin udah pagi-pagi. Kemoin, spirulina, sama multivitamin setengah. Sudah. Itu udah pagi-pagi. Itu selalu sehari. Ya, jadi sekarang kita membicarakan soal healthy lifestyle ya. Jadi kan masing-masing orang punya penyebab dan alasan masing-masing. Kenapa kita mau apa sih healthy lifestyle, menguruskan badan gitu ya, membakar lemak. Nah itu tuh kenapa kita mau seperti itu. Nah sekarang kita ini dulu, perkenalan dulu dengan tamu dari Australia ya. Kasihan tuh udah jauh-jauh nggak diperkenalkan. Silakan. Halo semuanya, saya Christopher Emmanuel, Sales Master dari Australia. Udah gitu aja. Makanya cuma perkenalan doang. Singkat padat jelas. Ya, jadi yang biasanya ngelihat IG Live ya, kan tahu dia itu ada di Australia. Nah, sekarang ada di Bandung, jadi welcome Pak. Bandung dulu. Ya, akhirnya hadir juga. Nanti I look big. Jadi terfoto biasa. Beginilah nasib. Inilah nasib kalau dengan orang yang ini ya, kalau sangguin itu memang sulit sih kita. Image is everything. Nah, jadi ini juga ini welcome juga ke anaknya Pak Kris dan juga istrinya. Halo, dan Caca dan Rosa. Ya biarin mereka bisa bermimpi dulu aja, membayangkan gimana anak saya dan istri saya seperti apa. Nah gitu. Jadi, oh ya ngomong-ngomong kita mau bicarakan ini ya. Jadi jauh-jauh dari Australia kemarin ke One Day Seminar Bandung Pak. Nah, bagaimana? Itu luar biasa. Pesannya. Luar biasa. Saya kalau saya boleh ngomong sedikit aja tentang ODS atau acara di Indo ya, itu hype-nya luar biasa ya, maksudnya semangatnya luar biasa. Karena kalau di Australia bayangin gini, kemarin itu saya dengar dari saya ngomong-ngomong sama Pak Ken bilang itu mereka Atomi itu cuma sebenarnya kapasitas yang mereka persiapin 400, yang datang 500 lebih. Betul. Nah, saya termasuk yang 500 lebih. Betul. Karena macam ternyata orang Australia menganggap remeh perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Betul. Habis katanya dengar cuma 2 jam setengah, ternyata 3 jam setengah. Dan udah gitu Jumat lagi. Udah gitu Jumat pula, dan udah gitu dia gini, Pak Ken itu datang dulu terus bilang sudah ketemu Pak Kris, terus kata saya belum datang tuh. Nah, dan dia juga meremehkan kekuatan parkir ya dari hotel yang saya kejebak parkir 20 menit di depan. Karena saya sih itu parkirnya luar biasa banget. Emang ya itu juga kayaknya dari Atom Indonesia juga ya. Kemarin kan saya jadi volunteer. Jadi volunteernya itu kita diharapkan untuk 400 orang. Jadi cuma 400 goodie bag gitu. Nah, ternyata yang datang itu tapi tidak ini ya. Tidak reservasi dulu gitu. Nah, jadi benar-benar susah kemarin itu kita udah keluarin lagi 40 ya buat goodie bags. Jadi sebenarnya kalau buat yang kemarin di One Day Seminar Bandung tidak dapat goodie bag, itu benarnya Atomi sudah prepare 40 ya. 440 berarti. 440 dari 400 yang yang memang registrasi gitu. Nah, terus udah gitu salah satu ini sedikit ya kalau yang kita dari segi panitia gitu. Kita udah sediakan goodie bags-nya. Orang datangnya itu begitu datang membludak di awal, ngetek tempat dan pergi. Nah, itu benar-benar luar biasa banget ya. Dan kalau misalnya kita sebagai volunteer itu kan nggak dibayar ya sebenarnya. Betul. Jadi, nah tapi kan kita kalau melihat satu baris tempat duduk kosong cuma ditaruh goodie bag saja. Nah, dan ketika ditanya orangnya lagi apa, nah kalau lagi sholat ya apa boleh buat ya. Cuman kalau orangnya baru OTW, orangnya sedang berteduh, sedangkan yang berdiri itu puluhan, ya kasihan dong gitu. Nah kalau ditegur marah ya, terus udah gitu ya itu sebenarnya
harus dari kesadaran ya, mindsetnya para atomian sendiri, jangan seperti itulah. Karena kalau Anda yang kayak gitu juga nggak enak kan, maksudnya berdiri begitu banyak yang berdiri nggak bisa duduk, dan begitu banyak kursi kosong yang ditekin tempat gitu. Jadi kayaknya buat masukan juga ke depannya sepertinya nggak boleh tag tempat ya. Mungkin lebih bagus seperti Sukses Akademi Jakarta di tiket number ya, di kursi ada nomor. Yang sebenarnya sih yang lanjut ya, kenapa saya tadi kan ngomong, yang saya waktu saya ngeliat kan saya nggak bandingin sama Sukses Academy waktu saya hadir yang di Sydney. Itu bedanya jauh sekali. Kenapa? Saya justru sekali lagi sampai bilang yang di Indo, aduh luar biasa. Kita tuh justru yang di Indo tuh kalian semua tuh harus bersyukur ya, karena di Australia itu tuh udah kita tiketnya bayar, lucky draw-nya pun bayar. Lucky draw-nya kita bayar tiket. Walaupun tiketnya itu semua untuk disumbangin ke charity, jadi donasi. Tapi mereka nggak, jadi orang datang itu nggak dikasih tiket lucky draw. Jadi siapapun yang mau doang. Nah, itu makanya saya bilang wah luar biasa kalau di Indo semuanya dikasih tiket gitu loh. Begitu masuk gratis, udah gratis dikasih tiket, dikasih goodie bag. Nah di sono memang kita bayar dapat goodie bag. Udah gitu waktu dipanggil orangnya nggak ada. Ini kan yang lebih maksudnya gini. Jadi yang saya lihat gitu, kayak di Australia di Sydney, itu kita kapasitas 300 orang. Nah, yang kapasitas 400 ruangannya, yang datang itu 300. Luar biasa loh. Maksudnya itu saya ngeliat juga udah luar biasa bagus ya. Dalam arti kata, wow, waktu saya ngeliat saya ngebandingin sama ini ODS loh. Ini ODS bukan SA loh, gitu. Bukan SA loh, bukan ini baru one day seminar. Perbandingannya saya di Sydney itu sama SA, gitu loh. SA-nya saya bandinginnya sama ODS kalau di Jakarta. Jadi saya tuh udah wow banget, begitu masuk udah panas lagi, AC kayak nggak jalan. Saya bilang, oh my gosh, gitu. Maksudnya saya tuh berpikir, wah ini sih jauh bener ya, gitu. Tapi memang saya salut sama orang-orang di Indo ya, maksudnya mereka punya semangat itu acaranya luar biasa gitu. Dari situnya saya ngeliat ya dari situnya saya bangga banget dengan Atomi Indonesia. Kenapa? Karena bagi saya melakukan acara seperti ini itu sebenarnya nggak simpel. Banyak paniknya, banyak yang molor, tapi ya kayak kemarin aku ngeliat kita on time loh. Sebenarnya tepat. Kalau dari jadwal selesai pas jam 8. Iya, tepat itu yang selalu jempol. Pertama datangnya itu kok, jadi gara-gara atomiannya tuh luar biasa sih sebenarnya waktu datang, karena yang datang tuh banyak banget ya, banyak banget, dan udah gitu tuh datangnya tuh langsung banyak banget di jam 4 diregistrasi, makanya harusnya jam 5, cuman karena udah banyak banget yang nunggu jadi di open dari luar kota, jadi di open. Kan kasihan yang nunggu ya. Nah makanya kasihannya itu udah yang nunggu banyak gitu, tapi kan mereka mungkin makan dulu lah segala dulu, nggak langsung masuk gitu loh. Nah waktu mereka mau masuk di tag semua, itu kan kasihan ya, betul. Ya, banyak banget loh yang tua-tua juga. Dan satu lagi ya, kalau melihat yang tua, atomian gitu ya, jangan duduk saja, dikasih tempat, karena kasihan itu di belakang itu banyak banget loh yang udah tua-tua berdiri semua. Terus waktu saya minta tolong berdiri, ini maksudnya yang di tag ini cabut dong gitu, karena yang tua ini kan harus duduk gitu. Ih marah. jadi jadi kalau kata saya itulah, terus itu keluh kesahnya yang volunteer ya. Dan saya benar-benar merasa takjub ya, hebat banget sama volunteer itu, volunteer di SA apalagi di Sukses Academy Indonesia Jakarta, karena saya melihat banyak sekali atomian yang marahin volunteer gitu di SA Jakarta ya, karena kita emang kita kurang nyaman, kita berdiri, kita ngantri gitu ya. Cuman sekarang saya udah tahu capeknya jadi volunteer. Jadi jangan marahin lah, karena sebenarnya volunteer juga kan, volunteer staff itu capek sekali loh, ngangkat dari sini ke sana gitu ya. Jadi ya kita thank you banget sama yang sudah datang gitu ya ke One Day Seminar Bandung, luar biasa banget gitu. Dan ya thank you juga Pak Kris sudah datang ya, walaupun panas banget kemarin, belum makan pula.
saya beneran waktu saya mau datang, akhirnya saya bilang mau datang ke ODS itu karena jujur aja karena cat-cat. Karena Ya. waktu itu cat-cat. Jadi aku pengen lihat cat-cat di depan berbicara. Luar biasa itu cat-cat, luar biasa. Ya. Dan itu saya ya sayangnya ya karena mendadak akhirnya ya cuman saya bersyukur saya masih bisa datang, masih bisa ngeliat cat-cat di depan, Ya. bisa ngeliat cat-cat ya. Wah, cat-cat asik banget. Ngobrolnya asik. Nih, ada orangnya jadi kita gini. Ya, jadi kita begini-gini aja. Nah, Oke. oke. Yuk. Nah, sekarang masuk lagi ya. Jadi Yuk. itu One Day Seminar Bandung. Hmm. Jadi kalau buat yang nanti ada Sukses Akademi Jakarta, Jakarta. kalau yang mau bertemu dengan ini amit-amit, pokoknya kalau yang mau bertemu dengan kita ada. Asik. di itu ya, Sukses Akademi Jakarta. Sukses Ya. Akademi Jakarta, see you there. Karena Sukses Akademi ini kalau nggak tahu ya nantinya ke depannya gitu, karena Atom Indonesia itu bilang Ini yang terakhir. mulai tahun Tahun depan depan itu berbayar bayar. ya. Oh. Berbayar si Sukses Akademi Nah. Jakarta. Ini kalau menurut saya jujur ya, kalau saya bilang ya sekali lagi, berbayar itu menurut saya lebih bagus. Bagus ya. Lebih bagus kenapa? Menurut saya gini, karena itu merubah pola pikir dan meningkatkan juga nilai dari Sukses Academy. Ya. Kenapa? Menurut saya gini, karena terlalu banyak suka atau nggak suka saya mulai menyadari dari pola pikirnya kita. Kebanyakan gini, kalau kita kasih gratis tidak dihargai. Ya, betul. Nah, saya juga berasa gini loh. Saya datang ke Sukses Academy yang waktu di Australia itu saya nggak mengharapkan goodie bag, gitu loh. Saya nggak mengharapkan goodie bag, walaupun saya mesti bayar waktu itu $40, itu sekitar 400.000 di Jakarta. Ya, itu harga apa? Early bird apa namanya? Early bird itu yang Registrasi mendaftar early ya, awal. daftar awal, yang mendaftar lebih awal itu 400.000, $40. Kalau daftar di pintu itu $50. 500.000 dong. 500.000 itu SA Jakarta, SA Sydney, SA di Australia. Nah. Tapi kita dapat goodie bag waktu itu, senilainya sekitar $25. Ya, lumayan. Lumayan, saya udah ngitung-ngitung waktu saya dapat, wih luar biasa. Kalau Nah. kalau di Indo kok gini, kalau di Indo kita waktu itu sekitar 500, tapi dapat hotelnya sejuta lebih, ya sejuta lebih dapat. Kita boleh nginep di hotel itu, mantap banget kalau yang di Indo dulu, dan dapat goodie bag waktu dulu ya, makanya waktu dulu nggak ke SA. Kalau yang ke SA itu dapat 850.000 Produk ya? produk. Oh luar biasa, mantap itu. Biasa. Pokoknya kalau menurut saya gini, jangan pernah berasa rugi kalau kita mau investasi sama diri kita. Itu aja yang aku Betul, coba. karena Karena menurut saya gini, saya ngomong kita ngomong balik lagi ke pola pikir yang saya selalu mau ngajarin nanti, termasuk juga healthy lifestyle yang kita mau ngomongin, itu semua balik lagi ke pola pikir. Betul. Kenapa? Bagi saya gini, pola pikirnya gini, kalau kita mau investasi, kenapa nggak investasi sama diri kita? Nah, kalau kita mau investasi sama diri kita, kenapa kita mesti nahan-nahan? Sementara kalau kita belajar, belajar itu kan buat diri kita. Nah, pertanyaannya itu menjadi knowledge. Nah, knowledge itu yang sering kali terjadi adalah kita cuma nggak praktekin. Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya saya kurang begitu setuju. Saya nggak bilang semua orang ya. Ada orang yang seminar gratis punya sesuatu dia itu bisa maju. Saya setuju. Tapi kebanyakan dari kita adalah kita cuma belajar, tapi kita nggak praktek. Nah, itu yang menjadi problem. Kenapa maksud saya SA Jakarta itu lebih baik harus ditingkatin dengan bayar? Karena kenapa? Kenapa ini akan meningkatkan untuk orang-orang yang benar-benar mau belajar dan yang mau praktek. Karena itu benar-benar berkorban. Ada pengorbanan yang terjadi. Nah, ini yang saya suka. Maksud saya lebih setuju di hal itu. Makanya saya waktu mau datang ke SA yang di Sydney, I langsung begitu di open tiketnya langsung habis. 15 menit langsung habis. Nah, ya, jadi lumayan, oke banget. Nah, udah gitu ini, tapi kita hai dulu ya, karena banyak banget. Tadi ada Ibu Cimelim, ada Ibu India, Willis. Nah, terus ada Ko Yosef di atas, ada JNO As. Hello, good evening. But this is with Indonesia, so if you're English only, unfortunately, we're going to speak in Indo. we're going to sorry, speak in Mike. Indo. I'm so sorry. But thank you for joining. And ada siapa lagi yang langsung ke depan dulu? Kita ada Ibu Yuri, ada Ibu Rebecca, ada Elsia, halo, Jessica, halo, Ibu Mina, halo, Ibu Herlina Hagato, halo, dan halo semua yang tidak disebut, maaf. Nah, udah gitu ada pertanyaan dari Rebecca.
SA Jakarta yang sekarang yang Desember ini tidak berbayar. Hmm. Terakhir ya. Terakhir yang tidak berbayar. Gitu. Tapi nanti Atom Indonesia akan dibicarakan lagi apakah akan berbayar atau enggak seperti yang dulu ya, karena dari dulu itu berbayar ya. Oke, Ibu Feni. Nah sekarang karena sudah disinggung tentang investasi pada diri sendiri, oh ya, dan banyak yang bilang thank you. Ko Kris, itu pembahasan yang kemarin sangat bagus katanya, dan terima kasih ya Atomian yang sudah datang ke saya dan bilang senang dengan pembahasan itu. Nanti kita buka di Zoom-nya gitu. Nah sekarang kalau ini sih kan skin tadi kemarin-kemarin kan kita healthy mindset ya. Nah sekarang kita ngebahas soal inilah invest pada diri sendiri. Ini bau apa ya? Kok rada lumayan gorengan. Aduh, ini padahal healthy lifestyle. Ini gorengan. Nah, itu gorengan sehat. Gorengan sehat. Jadi ini kayaknya karena Tobarok itu di bawahnya ada kafe ya. Jadi kalau apa sih? Aduh, ngegoreng yang pedas itu ke atas lumayan. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin soal invest ke diri sendiri. Nah, kenapa dari awal itu Ko Kris kan mau nurunin kiloan ya? Karena sebenarnya gini loh, saya baru tahu bahwa ternyata untuk menurunkan berat badan ya, yang paling bagus itu adalah konsistensi. Nah, walking kalau di umur kita ya, yang sekarang kan kita masih paling gampang, itu yang paling gampang. Paling gampang, dan karena kita sekarang sudah umur dewasa muda, nah jadi kita nggak, dewasa muda itu tidak bisa terlalu gimana. Nah, jadi masih ada kata mudanya dia maunya. Dewasa muda. Nah, jadi kita itu memilih untuk ini apa sih, walking aja. Nah waktu pertama kali Ko Kris ngomong ya soal walking gitu, saya mau walking malam-malam, saya pikir dalam hati, aduh. Nah ternyata, aduh maaf. Nah ternyata tuh walking malam-malam itu pertama paling susah konsisten, karena habis dinner kita jalan itu paling susah ya, karena kan perut sudah gendut. Nah udah gitu udah capek seharian, tapi kita masih mau jalan, itu butuh mindset. Nah kenapa dia melakukannya, silahkan. Nah dimulainya kapan, berapa lama walkingnya, mulainya pertamanya susah atau enggak, silahkan. Oke, sebelumnya saya mau say hi dulu dengan Rosa Veronica, itu istri saya. Oh, halo sih. Aduh, yeay. Ya enggak, oke, balik. Kenapa saya mau jalan? Karena saya berpikir gini, karena kesibukan ya. Istrinya langsung, aduh suamiku tuh. Karena kesibukan satu gitu. Karena saya berpikir gini, kalau kita nggak mulai, kita cuma beralasan olahraga mesti dari pagi. Saya bukan orang pagi. Saya menemukan I'm not a morning person. Kita bertiga. Ya, semua bukan orang morning person. Oke, good. Jadi kalau kita cuma beralasan harus olahraga di pagi hari, harus olahraga pas saat kita lagi pagi-pagi gini. Percuma, menurut saya gini, kalau kita jadikan itu alasan terusan, saya nggak bakal jalan. Nah waktu itu saya akhirnya menemukan, ya saya nggak jalan-jalan, sempat akhirnya complacent lah kalau saya bilang, menjadi nyaman dengan kondisi kita. Nah pada saat saya diabetik, saya mulai berpikir berubah tuh. Seperti yang ada yang pernah ikut, nggak tahu deh, yang di Zoom ya, ada video yang udah pernah nonton Zoom, yang my journey kan. Nah di journey saya itu, saya di tahun 2015 itu berat saya 74 kilo, muka saya bulat banget. Dan saya ada satu foto headshot yang saya suka banget, saya pajang, saya happy, bangga banget itu dengan baju kemeja bisnis gitu segala macam. Saya pasang lalu lihat. Tapi sekarang waktu saya bandingin, saya bilang, oh my gosh, itu muka saya aduh gimana? Ya nggak ngomong deh gitu, nggak ngomong gitu. Itu saya masih ingat dia ngasih foto itu begitu bangga waktu di ajang itu. Saya bilang, kok ini foto kapan ya? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Soalnya perasaan di Zoom mukanya gini, tapi kok fotonya gini. Aduh. Ya itulah akhirnya makanya tercipta foto profil yang sekarang karena disuruh ini. Nah, tapi yang saya cuma mau bilang, pernah waktu itu saya pulang ke Indo, koko saya masih lagi nge-gym, saya datang nge-gym. Ini orang gymnya nih yang bilang, orang pelatih gym ya. Dia bilang sama koko saya bilang gini, aduh kalau adik bapak mah udah fokus. Menikah ya. Masa sih? Nah ya. Aduh, itu saya terpukul banget. Tapi saya juga nggak tahu kan mesti gimana.
Iya kan? Hopeless itu tidak ada harapan. Ya nggak ada harapan, nggak bisa punya harapan. Aduh, nah pada saat itu udah sampai saya berpikir, gila itu pelatih fitness saya udah bilang saya nggak ada harapan. Wah perut udah nggak bisa lah, itu udah susah. Ya, oke lah. Sekarang tunjukkan perut kalau gitu. Ya, tunggu, tapi tetap harus berdiri Oh, kembali tapi masih ada. Nah, tetap masih ada. Saya masih ada perut. Tapi maksudnya saya waktu ngebandingin dengan waktu foto saya di tahun 2015, 2016. Pada saat saya bekerja, karena memang pekerjaan saya kan akuntan, kerjanya cuma di depan komputer, ngobrol doang, terus dulu sempat Uber, ya kan, jadi driver. Wah, udah dari pagi itu saya 24 jam. Pernah kalau weekend itu kayak 24 jam saya di mobil. Jadi duduk aja kerjanya. Nah, jadi itu yang berbahaya buat kita. Nah, saya nggak pernah menyadari hal itu. Karena setiap kali kalau ke dokter cek darah, kalau cek darah di luar negeri, karena udah termasuk dari BPJS ya kan, nah enak aja tiap tahun, 2 tahun, setahun 2 kali ya cek darah gitu kan, setahun sekali cek darah. Nah, selalu dibilangnya adalah, oh semua bagus, oh kamu cuman oh ya nih, kamu mesti hati-hati aja, kamu dibilangnya pradiabetik. Mereka di sana nggak bilang pradiabetik ya, mereka bilangnya adalah borderline diabetic. Nah, borderline itu artinya kalau kata borderline membuat saya berpikir saya belum diabetik. Masih di border. Masih di border, belum diabetik gitu. Nah, itu membuat saya pola pikir saya tuh berasa saya masih kuat, masih muda, nggak bakal kena. Nah, itu yang saya belajar waktu saya kena diabetik. Pola pikir saya tuh dihantam. Dihantamnya kenapa? Oh, ternyata kena juga gitu. Iya. Di usia yang masih muda gitu. Yang banyak orang tuh banyak, lu udah kena diabetik gitu. Umur berapa waktu itu, Pak? Tahun 2017. Jadi sekitar umur 41. 41. Nah, umur 41 saya udah kena diabetik. Nah, semua orang tuh pada mikir, wah parah ya, maksudnya nggak nyangka gitu, lu udah kena umur segini gitu. Maksudnya, ya saya sih bersyukurnya karenanya diabetik bukan asam urat ya. Yang salah satu saya pikir bukan bilangnya asam urat yang benar ya. Cuma tapi yang membuat saya takut itu waktu saat itu saya langsung ketakutan. Jadi ini sempat hit ke pemikiran saya. Karena diabetik itu kan bisa menyebabkan penyakit yang macam-macam ya. Jadi akhirnya saya berpikir, waduh bisa sakit, bisa ke jantung segala macam. Nah, saya cuma ketakutan kalau saya nggak bisa melihat anak saya, misalnya nih, saya waktu itu 2017 baru umur 5 tahun. Oh iya benar. Nah, saya udah sampai waktu itu tiba-tiba bener-bener kayak flashback loh, Bapak Ibu. Saya bisa flashback, bukan flashback, langsung kayak ada film ngebayangin dia nganterin anak saya untuk ke pelaminan. Waduh, itu saya sampai mikir, aduh kalau nggak bisa nganterin itu gimana. Nah, itu membuat saya tuh berpikir dan membuat saya mulai belajar. Saya bersyukurnya pola pikirnya itu saya bisa ubah. Nah, ini yang makanya saya mengarah kepada healthy lifestyle. Nah, perjalanannya panjang banget. Dari 2017 saya nggak langsung healthy dalam kata kayak sekarang ya. Nggak langsung kurus, tapi saya perlahan-lahan. Emang ada yang saya mulai juga jurnal olahraga secara kayak nge-gym. Waktu itu saya bersyukur ada member gym. Nah, saya jalanin, tapi lama-lama saya pikir, aduh, bayar gym datangnya cuma 3 kali sehari. Buat apa gitu? 3 kali seminggu. 3 kali sekali ya, 3 kali seminggu. Bahkan kadang-kadang ya kalau sibuk gimana? Sebab susah gitu. Maksudnya karena gym tutup jam 7 yang saya ini gitu. Jadi susah lah. Nah, walaupun ada di sana yang 24 jam, tapi ngapain bayar kalau di Australia kan enak. Saya bisa jalan kaki, ada banyak daerah yang gampang. Jadi saya mikir oke lah cari yang gampang aja. Cuma saya mulai nih belajar untuk merubah kebiasaan saya. Nah, ini kan kita bicara kan healthy lifestyle itu. Kita bicara soal kebiasaan. Nah, problemnya kita ngomong kita mau nih. Biasanya nih di akhir-akhir tahun ini banyak nih yang disebutnya apa? New Year resolution. New Year resolution. I wanna lose weight. Itu di trend. Ya. Itu di trend statistik di dunia. New Year resolution, obesitas atau menurunkan berat badan itu selalu nomor 1 di dunia. Ayo juga sih. Tapi pertanyaannya kenapa itu bisa setiap kali? Pertanyaannya seberapa banyak orang yang bertahan. Nah, kenapa produk slimming ya itu booming pas lagi New Year? Karena di Desember ini kalau di negara bule itu banyak banget makanannya di Desember. Ngomong-ngomong produk slimming.
boleh silakan. Mana QWERTY? I love it. Karena ini juga salah Ini saya diracun. resolution ya. Saya diracun nama ini. QWERTY ini. Ini QWERTY ini diracun sama yang ini. Tapi Bapak Ibu, waktu diracun nama ini saya nggak langsung ini ya. Saya langsung research. Ternyata Bapak Ibu tahu nggak? Ini QWERTY ini hampir sama sama Covenant. Nah, Dia bisa visceral facts. dan kalau saya, nah itu ya, jadi kalau sebenarnya kan lose weight itu tiap kali, kan kadang-kadang ada orang yang gini ya, waktu tanggal 31 Desember, saya besok pasti kurusin badan, karena saya gitu. Nah, udah gitu waktu masuk Januari, masih tanggal 1, tanggal 2 aja. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Nah, sebenarnya nggak akan jalan-jalan sih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau, tentukan targetnya kali ya. Bukan itu, bukan. Ya kadang-kadang gini, ada yang udah jalan. Ada yang udah jalan. Cuman jalan nih seminggu. Nah, tapi terus tahu mulai kendor. Oh iya. Karena life get in the way. Nah, kesibukan, banyak kerjaan, tiba-tiba harus ngurusi deadline, tiba-tiba harus lembur. Ini juga sering ngomong itu, life get in the way. Ya, nah, tapi yang jadi problem pada saat life get in the way, kita bisa terus ya. Nah, iya. Itu yang seringkali saya mencari dalam artian, kenapa kita nggak bisa terus? Pertanyaannya adalah karena yang kita bilang, kita bicara yang hari ini apa topiknya? Healthy lifestyle. Lifestyle itu bicara apa? Nah, kalau kita rubah dalam bahasa Indonesia itu adalah lifestyle. Style kehidupan, gaya hidupnya kita. Jadi kita bicara tentang gaya hidup. Sekarang pertanyaannya, gaya hidup kita itu seperti apa? Kalau kita nggak bisa menjalankan itu secara konsisten, gaya hidupnya kita nggak akan berubah. Kita akan balik lagi. We will always go. Kita akan selalu balik ke zona nyamannya kita. Kalau kita nggak mempunyai sesuatu yang konsisten, konsistensi gaya hidup itu bicara tentang apa? Bicara tentang pada saat kita lagi life get in the way, kita tetap jalan. Pada saat kita lagi capek, kita tetap jalan. Bukan artinya kita nggak boleh bolong. Bolong no problem. Kayak kemarin nih, waktu aku baru balik isoman, mau nggak mau harus bolong. Main gimana? Ya tiba-tiba dari 8.000 rata-rata 8.000 step sehari, tiba-tiba saya drop jadi 1.000 step sehari. Oh my god, gitu. Sampai sekarang juga saya lagi naikin lagi nih pelan-pelan. Nah, tapi apakah pada saat lagi kayak gitu, saya harus mukulin diri saya harus kecewa, saya harus nangis. Nah, itu yang membuat menurut saya ini yang kita harus mulai berpikir. Nah, ini balik lagi kepada kita punya mindset. Makanya saat tadi aku bilang ya, healthy lifestyle itu bicara sebenarnya tentang mindset juga. Bagaimana kita melihat kita punya mindset kita tentang kesehatan. Kalau kita cuma melihat, oh ya tansok, it's okay. Oh ya iso lah, makan ini nggak apa-apa. Oh ya itu nggak apa-apa. Bukannya nggak boleh, Bapak Ibu ya, bukannya nggak boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita nggak bisa mempertahankan diri kita dalam kita berubah, kita melihat dan kita mengakui. Kalau kita nggak mengakui, kita nggak aware sama diri kita sendiri. Oh iya, ternyata memang ya saya suka ini. Oh ya, saya suka kelebihan. Oh, kalau kita nggak menyadari, kita nggak pernah tahu nih bahwa kebutuhan kita berapa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita kelebihan atau enggak? Betul. Kayak contoh, saya senang makan. Dulu makan saya tuh banyak banget. Nah, iya serius, kayak karena serius loh, waktu di Australia ya, waktu saya pertama kali ke Australia, makannya porsinya kan double. Jadi waktu saya ke Australia itu saya kaget. Saya udah makan, gila ini makanan banyak banget, babi ayam banyak banget. Kayak tuh kenyang banget. Double portion kayak menurut saya. Tapi begitu sekarang kok bisa habis dan bisa nambah. Nah, aku juga ngalamin itu waktu ini. Kalau saya waktu menyusui ya. Jadi kalau waktu dulu mie jumbo nggak kayak sekarang. Kalau mie jumbo dulu kan gede ya, udah gede kan. Nah, saya bisa makan mie jumbo itu ya waktu menyusui ya, 2 mie jumbo terus masih padang loh. Habis. Sikat langsung gini. Enggak, masalah ini kalau mumpung lagi ada yang ngebahas soal kalau orang hamil ya. Ini yang sering kali terjadi. Ini saya temuin ada satu menyusui. Bukan, ya orang hamil dan orang menyusui. Orang hamil sama orang menyusui. Ini ada satu nasihat yang bagus banget dari dokter kita waktu itu. Ada yang ngomong ada yang bagus bilang kayak gini. Waktu istri saya hamil dia bilang gini. Kalau lagi hamil,
jangan pernah berpikir makan untuk 2 orang. Iya, itu. Nah, itu yang sangat-sangat salah, pola pikir yang salah. Ah, Cuma masalahnya yang seringkali digobar-gobarin tuh begitu. Mukanya, loh kan ada bayi. Kan bilang, oh saya harus makan untuk anak saya juga. Salah Bapak Ibu, itu nggak bisa turun Bapak Ibu, susah. Karena ini sih, kalau benernya ya teman-teman ya, kalau baby itu dia nyerapnya tuh nggak semua, jadi dia lebih nyerap kalau kita makan itu protein, serat kayak gitu. Karbo itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang lagi hamil itu kita cravingnya itu memang karbo ya, sama yang manis-manis gitu. Kalau saya dulu, nah jadi waktu dulu itu saya beratnya ya, jadi saya tuh naik 17 kilo waktu hamil. Tapi baby saya kecil. Jadi terus itu di akhir-akhir saya harus makan es krim yang benar-benar es krim kok, bukan yang es krim yang bukan es krim yang ada di kita ya. Es krimnya tuh benar-benar harus beli di satu toko, es krim asli. Saya harus makan itu supaya si anak saya tuh gede. Jadi benernya yang ku makan selama itu 17 kilo lemak. 17 kilo lemak. Jadi lemak lebihan semua ternyata nggak kebakar. Iya, lemaknya ke saya bukan ke anak. Nah itu terus udah gitu yang kalau ini juga menyusui ya. Kalau menyusui itu kan kita suka nganggapnya supaya air susunya bagus kita makan yang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya protein dan juga daun-daun itu ya, daun katuk segala sama suplemen kok. Saya dulu makannya karena habis menyusui itu pasti lapar. Jadi saya makannya tuh bener-bener banyak banget ya. Jadi akhirnya ini 74 kilo, ini 92 plus. Itu saya belum bisa kebayangin yang ini. Ngeliat sekarang bingung. Waktu dia ngomong ke dulu, belum bisa bayang. Saya mesti minta nih habis ini. Saya tuh 92 kilo ya, itu tuh sampai pernahkah teman-teman naik ke atas timbangannya sampai bergetar. Itu saya pernah loh. Sampai si jarumnya tuh gini ya. Terus udah gitu saya mikir mendingan saya turun deh daripada jarumnya kayak yang di film karton yang yang mental itu. Nah itu healthy lifestyle ya. Jadi kalau dibilangin tidak mungkin bisa turun kiloan. Memang nggak sama ini aja. Saya juga pakai spirulina. Nanti ya diambil sama asisten kalau. Nah, kalau aku cuma mau nambahin, jadi sekarang gini aja. Balik lagi secara cepat ya kan, kenapa pola pikir kan? Nah itu pola pikir udah menentukan kita. Kenapa? Kalau kita melihat secara kalau kita melihat tentang kesehatan kita cara gampang gini, aware-nya gini aja. Kita sadarnya gimana? Begitu kita kebentok sesuatu, kita capek, kita stres, reaksi respons kita itu biasanya apa? Banyak orang yang respon kalau lagi stres atau lagi capek lari kemana? Ke makanan. Makan tiba-tiba bisa lebih banyak. Atau bilang, oh gue lagi lapar banget deh gitu. Nah, coba kita sadari Bapak Ibu. Nah, ini respon-respon yang kita perlu sadar. Nah, yang kedua, tadi saya cerita sama Tante Yuli. Nilai kehidupan, nilai hidup. Ya kan? Nilai angka hidup kita. Nah, sebenarnya angka hidup kita itu bukan cuma bicara tentang biaya kehidupan kita. Banyak. Salah satunya lagi, healthy lifestyle. Gimana caranya kita ngomong healthy lifestyle? Angka kehidupan kita. Tahu nggak kita Bapak Ibu, rate metabolisme tubuh kita seharinya itu berapa? Apa tuh? Metabolisme tubuh kita setiap hari itu kita kalau nggak ngapa-ngapain, kita tidur, kita nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak stres, itu sebenarnya kita tuh tetap membakar. Tubuh kita itu bakar kalori. Pertanyaannya, tahu nggak Bapak Ibu, dalam sehari itu untuk kondisi kita, umur kita berapa, tinggi kita berapa, berat kita berapa, itu kalori yang terbakar setiap harinya berapa? Kalau kita nggak tahu, dari mana kita tahu kita makan itu lebih atau kurang? Aduh gawat. Tahunya bagaimana Pak? Ya. Ada kalkulatornya, ada kalkulator medis. Itu disebutnya BMR. Jadi body metabolism rate. Nah ini penting buat kita Bapak Ibu. Nah waktu itu si dokter Asep yang udah jelasin. Ya, betul. Nah, karena aku tahu setiap hari ini kita ada rate di mana kita terjadi pembakaran. Nah pertanyaannya, kalau kita nggak tahu, orang-orang yang lebih muda rate-nya itu lebih tinggi. Nah kalau kita mau jaga berat badan, gampangnya gimana jadinya? Gampangnya lifestyle kita gini aja. Kalau kita nggak mau naik berat badan, nggak mau turun berat badan, berarti makannya kita itu harus sama dengan kalori yang kita bakal keluar dalam tubuh kita. Itu tanpa kita olahraga, ya kan? Olahraga itu cuma menambah supaya kita buang lebih banyak, gitu loh. Nah, pertanyaannya nggak
nggak pernah ada orang yang kalau saya tanya tuh tahu MBR kita berapa. Iya. Nah itu adalah angka hidupnya kita. Angka hidup. Angka hidup. Jadi dari sini kaitannya kemana ke angka hidup yang dari sisi keuangan ya kalau kita ngomong. Sisi logika kaitannya kemana? Lihat aja berapa banyak pengeluaran makanannya kita. Kalau pengeluaran makanannya kita banyak, logikanya kalorinya kita pasti jauh lebih banyak. Ya. Mau cemilan kek, mau apa kek, ya logikanya udah ketahuan dari situ. Gitu loh. Nah ini yang makanya kita perlu belajar. Makanya saya juga kan waktu kemarin pernah lagi yang saya kasih lihat, saya catat makanan saya kayak gimana. Nah, ditimbang kok. Saya catat, saya timbang waktu itu sempat sampai akhirnya saya untuk bisa menyadari seperti apa gayanya saya. Nah ini membuat pola pikirnya kita tuh untuk sebenarnya tuh pola pikir kita itu mulai bisa berubah dengan cara waktu kita mulai menyadari kondisi kita itu seperti apa. Kalau kita nggak menyadari kondisi kita seperti apa dan kita nggak mempunyai benchmarknya di mana, kita nggak akan berasa bahwa kita itu bermasalah. Tuh. Itu yang titik triggernya. Triggernya itu adalah kita harus tahu dulu. Sekarang angkanya kita berapa? Yang kedua, benchmarknya mana? Ada di kalkulator ya Pak? Itu teh ya? Ya, itu kalau angka yang untuk healthy, yang untuk kita body healthy, untuk berat badan, kita itu ada kalori, pembakaran kalori sehari-hari kita itu berapa. Setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari umur, tinggi badan, dan berat badan. Oke? Semakin tinggi, semakin berat, umur itu akan mempengaruhi. Jadi kita harus tahu nggak bisa semua itu disamain. Nah ini yang harus kita sadar. Jadi makanya saya sangat-sangat gimana ya, advokat banget lah ya. Saya tuh sangat-sangat antusias banget mendorong, encourage orang-orang untuk benar-benar kita tahu diri kita gitu. Sebanyak mungkin investasi diri kita itu bukan pada saat kita beli produk, bukan. Ini adalah kedua. Tapi kita harus tahu dulu kitanya. Karena kalau kita nggak tahu diri kita, bagaimana kita tahu produk mana yang harus dibeli? Nah gitu. Nah terus sama ini sih, kalau sebenarnya kalau teman-teman lihat ya di semua video fitness, kalau enggak video yang self love, self worth itu ya sebenarnya hitungannya gampang kan. Kadang-kadang ada yang bilang, aduh ngapain sih kita harus tahu BMR. Sebenarnya kalau emang teman-teman pengen healthy lifestyle yang benar ya harus tahu BMR ya. Nah tapi kalau misalnya buat teman-teman yang memang sudah berusia lanjut gitu ya, mungkin merasa aduh males nih saya ngitung-ngitung gitu. Intinya tuh sebenarnya gini, kalau Anda makannya banyak tapi Anda duduk saja mengharapkan dengan suplemen itu tidak mungkin bisa. Jadi harus pakai olahraga ya. Nah udah gitu sebentar kita mau, waduh ini ada pertanyaannya sudah mulai banyak. Nah ini ada salah satu dari Ibu Melissa Atomi. Kenapa dia susah BAB kalau minum URT? Sebenarnya sudah dijawab oleh Ko Yosef ya. Nah jadi jika itu yang dialami maka coba seduh dengan air lebih banyak. Iya, jadi waktu saya minum UR pun saya minumnya dengan air yang banyak. Jadi saya nggak pakai UR itu dengan 200 ml air ya. Saya minumnya pakai yang segini. Kalau dilihat-lihat saya sering bawa botol. Nah itu tinggi banget minum UR-nya gitu. Nah terus kembali lagi pada healthy lifestyle. Jadi kalau misalnya Pak Kris kan tadi sudah ngomong versinya dia ya kalau soal nurunin berat badan. Kalau saya, jadi yang barusan kenal saya itu mungkin kenapa bisa dari 92 ke 50 itu waktu dulu itu tuh gara-gara ini sih, gara-gara saya nggak bisa jalan. Sebenarnya nggak bisa jalan aja. Jadi saya tuh nggak bisa jalan. Pertama mulai nih, kalau buat teman-teman yang merasakan hal yang sama ya. Pertama sakitnya itu di bawah telapak sini. Jadi waktu kita jalan itu telapak sini mulai sakit. Lama-lama ngerembet ke sininya. Jadi di tulang yang setelah jadi di tulang yang kita yang gede yang buat jalan itu loh. Nah mulai udah gitu ke lutut. Nah udah mulai ke lutut itu udah mulai nggak enak banget karena kaki tuh kram tiap kali jalan. Nah kemudian ke paha. Nah udah paha ke pinggang itu udah di pinggang saya sampai nggak bisa jalan itu kalau malam itu kan udah ngangkat anak seharian ya. Itu malam-malam itu saya ngesot kalau mau ke WC. Jadi benar-benar turun ke bawah, ngesot, udah gitu saya naik ke atas tempat WC ya, barusan saya bisa ke WC gitu. Nah itu segitu parahnya kalau memang udah kelebihan berat badan. Yang maluinnya waktu saya pergi ke dokter itu ngomongnya cuma gini, oh kamu kegendutan Anita. Jadi cuma itu, kamu terlalu banyak berat badannya terlalu tinggi. Dan anak saya waktu itu 17 kilo, saya 92 plus.
Jadi yang badan saya angkat itu 100 kilo lebih dengan tinggi saya gitu. Jadi tulang nggak bisa. Nah dari situ dia menyarankan untuk disuntik ya, lutut saya disuntik atau saya makan, atau saya makan ini ya, obat-obatan. Nah buat teman-teman jangan nunggu sampai kayak gitu teman-teman, karena begitu dengar Anda punya penyakit sesuatu ya, Anda harus disuntik tiap minggu, Anda harus makan obat 2 kali sehari, itu selama berapa? Sampai 3 bulan. Nah kemudian ketika saya nanya ke dokter saya, ini mau berapa lama ya saya makan obat ini, disuntikin ini? Soalnya setahu saya orang yang disuntik di lutut itu udah umuran kok. Iya kan? Nenek saya loh yang disuntik di lutut. Masa saya waktu itu umur 38-an saya waktu itu. Nah jadi saya bilang gak mau saya. Terus kata saya gimana caranya? Terus kata dia jangan makan, kamu harus kurus. Benernya dia ketawa, dia itu bercanda ya. Tapi saya menyerapnya dengan benar, jangan makan. Jadi saya nggak makan. Pulang dari situ saya crash diet. Jadi karena saya makan timun dengan lettuce dengan tomat. Karena saya baca itu tuh adalah karbohidratnya tumbuhan. Nah pikiran saya segitu cukup. Saya lakukan 1 bulan ya, cuman timun, lettuce dan itu tomat. Dan itu tomat dikit, segitu doang. Saya makan itu doang selama sebulan. Saya turun 14 kilo kok, langsung. Tapi turunnya semua, teman-teman, turun ini, turun sini, turun ini juga turun. Doyot langsung. Doyot. Dan sesudah itu mindset saya itu mulai berubah ya. Saya jadi cepat marah banget. Anak juga cepat marah. Energi saya waktu gemuk, energi saya segini. Waktu crash diet, energi saya segini. Lebih parah karena capek, bawaannya capek. Saya mulai terserang ini ya, anxiety itu apa ya? Anxiety. Dikit-dikit galau, gelisah. Dia dikit-dikit tuh saya galau. Nah itu tuh kerasa banget dan mulai efek ya ke anak, kemana-mana. Akhirnya saya mulai sadar harus mulai makan. Jadi saya mulai makan lagi, tapi karbo saya kurangin. Nah saya olahraga power rider 2 jam sehari. Waktu awal untuk konsistennya kok setengah mati, karena power rider itu berat ya, kan ngangkat diri sendiri kan. Kalau berat saya waktu itu 92 dikurang 14, masih 78-an. Jadi saya ngangkatnya juga luar biasa gitu itu. Tapi kalau udah niat ya, karena saya mikirnya saya harus bisa jalan. Anak saya waktu itu umurnya masih 4 tahun. Mau sama siapa? Kalau saya kemana-mana saya ngesok ya gitu. Nah jadi dari situ jalan, saya puer, saya dikasih sama Ibu Yani Ibrahim. Terima kasih Ci. Nah dia ngasih ini. Saya bukannya ngerasa dari saya minum ini langsung kurus, enggak. Tapi saya ngerasa setelah saya minum ini pembakarannya lebih banyak. Kalau pasti teman-teman ngerasa kalau udah olahraga ya, itu pembakarannya lebih banyak. Nah saya merasanya lebih cepat terbakar. Saya ketemu spirulina ini buat saya tidak crash diet lagi, nggak rontok lagi ya, karena ini proteinnya banyak banget gitu. Terus saya nggak makan malam memang gitu, saya ganti buah-buahan. Nah dia langsung yes. Ini yang mengenalkan juga Ibu Yani Ibrahim. Terima kasih Ci. Terus-terusan. Nah jadi cara Ci Yani ya mendapatkan leader atominya adalah dengan cara sharing is caring. Atomi banget. Jadi saya dapat 2 ini dari beliau. Terus udah gitu saya minum. Dari situ spirulina itu kan ngembang kok. Jadi saya nggak lapar. Saya makan buah banyak. Saya olahraga. Nah sekarang kenapa saya nggak sekurus dulu ya? Jadi dulu itu kan saya 50 kilo. Bagus di kamera teman-teman, tapi aslinya serem. Karena aslinya itu tulang nonjol ya semua gitu. Semua. Ya dan ini saya tuh gini kecil karena memang tulang saya tuh besar. Jadi kalau saya terlalu kurus, tulang semua lama-lama udah tidak enak dipandang lagi. Zombie. Dan terlalu kurus pun saya mulai cepat marah lagi. Jadi badan kita itu perlu lemak cukup ya. Maksudnya itu lemak cukup, healthy lifestyle. Anda tidak bisa nggak makan doang. Jadi saya crash diet di atas. Begitu saya kurus, saya tambah nggak makan kok. Karena perempuan kan gitu ya. Saya pernah sampai bisa pakai baju empatnya US. Saya nomor 4-nya US kecil banget. Itu yang waktu saya merasa di situ oke loh.
karena saya ngerasa kecil banget gue, aduh luar biasa gitu ya, singset gitu. 2018 2019 waktu saya seras master itu saya kecil banget itu. Nah sampai segini nih pinggang saya, wah saya senang banget. Nah tapi kemudian saya mulai disangka lady boy ya. Saya mulai disangka, saya mulai disangka banci. Jauh bener. Karena saya tidak punya lakukan sama sekali, saya kurus banget gitu sampai yang nanya juga banyak ya. Dan saya kalau di Facebook saya lagi live kok suka ada yang DM nanya saya lady boy atau asli gitu. Nah saya si Cici langsung oh my god, sejahat itu loh pemirsa. Ternyata kita ada bongkar-bongkaran di sini, baru tahu deh. Karena kalau terlalu kurus semua lakukan juga hilang kan gitu. Nah dari situ saya mulai nanya ke Cat ya, itu mulai pertama saya mikir saya suka diri saya begini gitu. Tapi kalau perempuan makin banyak yang nanya itu ya, kamu asli bukan, lama-lama saya ngerasa Jatuh itu. gitu, lama-lama saya mulai udah gitu tiap hari DM-nya cuma tentang itu ya, kok tidak berlekuk, ayo anda pakai ini pakai itu. Akhirnya saya mulai nanya Cat, saya mulai minum inner collagen ya, jadi inner collagen buat orang lain buat mengencangkan ini, kalau saya buat yang tertentu. Nah tapi ini juga ngangkat gitu ya dengan inner collagen. Tapi akhirnya saya belajar bahwa segini, walaupun orang-orang kalau ketemu saya, Cici sekarang gemuk amat gitu, udah kembali lagi karena mereka dulu melihat saya segitu kok, 50 kilo asli, itu kurus banget, udah kayak gantungan, tapi gantungan baju bagus loh. Nah, cuman kalau sekarang saya senang sama berat saya yang sekarang, kurangin 1 kilo 2 kilo saya nggak masalah. Cuman ya kenapa saya sekarang mulai puarti lagi, saya olahraga lagi, murni buat sehat ya. Kalau dulu kan murni buat kurus, kalau sekarang murni buat sehat sih, karena kalau sehat itu enak. Nah, ini pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Tahu gak kita berat ideal kita? Nah, pertanyaannya kan ini yang makanya sekali lagi nih. Bu Yuli ngomong belum sebelum makan gorengan. Nah, ini yang makanya saya cuma pengen bilang maksudnya gini. Seringkali kita gampang ngomong, saya mau turun berat badan. Saya saya udah kegendutan. Itu cuma karena dokter bilang kita udah terlalu lewat, atau orang bilang kita, lu gemuk banget sih, lu gendut banget gitu. Makanya kita mau turun berat badan. Tapi pertanyaannya, tahu gak kita berat badan ideal kita berapa? Berat badan yang jadi mereka gini nilainya kita gitu. Iya dong. Nah, berat badannya kita idealnya berapa? Cowok sama cewek kan berbeda. Coba cari tahu gitu. Salah atau enggaknya itu nggak masalah. Tapi masalahnya kalau kita tahu berat badan ideal kita berapa dan kita bisa bertahan di area itu udah salah satu yang membuat kita udah kebiasaan gaya hidup kita jadinya gitu. Nah, kayak sekarang saya bilang jujur aja nih, saya harus mengakui kesalahannya saya di Australia waktu mau balik menganggap remeh di Indo. Betul. Menganggap remeh di Indo. Waktu itu ada yang bilang, nanti di Indo begini nanti katanya menurunkan berat badan untuk nanti di Indo bisa naik berat badan lagi supaya di Australia bisa turun lagi. Saya bilang enggak lah, saya nggak mau ini. Tapi saya mengakui bahwa ternyata di Indo itu karena kangen segala macam, temptation-nya jauh lebih berat. Nah, life get in the way-nya itu banyak banget. Nah, tapi saya belajar seperti yang bagusnya itu adalah kenapa saya udah bangun 100 hari lebih. Kebiasaan saya itu sehingga membuat saya, kondisi saya, nyaman saya udah ada. Nyaman di kebiasaan saya. Jadi pada akhirnya kayak sekarang orang mau nawarin makanan segala macam, oke sekali kelebihan mah. Iya. Udah makan, udah nyoba nasi goreng ikan asin makan gitu. Kemarin makan nasi goreng gerobak gitu kan, nyobain gitu. Gak ada masalah bagi saya gini. Saya nggak menghindari bahwa saya itu bisa kelewatan. Tapi saya belajar, saya nggak mau pukulin diri saya begitu saya gagal. Dalamnya kita lewat sekali nih, ya gagal. Berat saya naik nih. Kayak kemarin ini kan saya udah nyampe waktu kalau ada yang ngikutin ya, berat saya udah 58,8 waktu itu. Sekarang nih kalau kemarin saya nimbang waktu di rumah yang di Jakarta, berat saya udah nyampe 60. Ini pakai baju tapi ya. Kalau saya biasa dulu nimbang tuh nggak pakai baju. Karena bagi saya, kalau baju itu menambah berat, nggak. Ya, nambah 500 gram tetap aja 500 gram. Bagi saya 500 gram sampai 1 kilo itu tetap 1 kilo. Nggak enak ngeliatnya. Suara-suara dari penonton. Nggak enak.
Tergantung. Kalau pakai celana yang banyak kantong, waduh itu berat banget itu. Saya berasa rugi itu kalau nimbang ada Harus dalam keadaan baru Pokoknya kondisi saya nimbang, saya punya kondisi ideal. Mau nimbang berat badan itu habis dari kamar mandi. Itu kondisi ideal. Jangan pernah malu nimbang berat badan itu bugil. Kenapa? Kalau ngomong kasar ya, petinju ditimbang itu bugil. Nggak ngerti aja nih, coba ngerti ketawa juga nih. Ya, kenapa mesti gitu? Ya karena logikanya nambah sarung segala macam nambah berat. Aduh, udah anyway, lanjut. Nah, karena saya udah menciptakan kondisi 100 hari lebih waktu itu ya. Sampai sekarang pun udah masih jalan. Saya menemukan kenyamanan gitu loh. Waktu saya jalan, menemukan kenyamanan makan nggak berlebih. Maksudnya satu, kayak tadi aja pesan cuma satu, itu satu sepiring bertiga. Saya cuma nyuap satu sendok doang, satu sendok, terus nyobain gorengan. Saya nggak anti sama makanan apapun jadi. Dengan begini saya lebih enjoy. Kenapa? Logikanya, saya masih bisa menikmati semua makanan. Makanya kan waktu saya bilang, siapa yang nggak mau coba turun berat badan masih bisa makan cake? Ya. You know, waduh, saya nggak perlu. Sebab kalau ngomong kasar, sorry ya, Rach. Maksudnya gini, banyak orang tuh ngelakuin kayak Rachel. Begitu berasa kerja langsung dia crash diet. Pertanyaan jeleknya crash diet itu, nah ini balik ke tadi yang saya bilang waktu kita mau menciptakan lifestyle, menciptakan kebiasaan gaya hidup kita. Masalahnya problemnya lagi, orang tuh langsung tiba-tiba di crash. Crash itu tuh tiba-tiba ekstrim. Ekstrim, bukan soal kurusin. Extreme activity. Jadi aktivitas yang ekstrim. Yang tadinya kita makan 1000 kalori, tiba-tiba kita 0. Tiba-tiba langsung hilang, gitu. Nah, yang kayak begini ya, Takut jatuh. yang terjadi adalah begini. Yang terjadi adalah begitu tubuh kita, sekarang saya nanya, kalau kita tiba-tiba yang awalnya begitu, terus tiba-tiba kita sakit, itu kan pain ya, pain buat kita. Contoh, kamu rasa lapar gak waktu itu? Berasa lapar, walaupun pakai tomat segala macam ya, tetap lapar. Nah, masalah gini. Pertanyaannya adalah itu yang disebutnya crash kan? Crash itu artinya menciptakan pain buat tubuh kita yang tubuh kita nggak pernah berasa sebelumnya. Tiba-tiba kita sakit nih, kita berasa kesakitan. Contoh, waktu kita nge-gym kita, contoh Power Rider 2 jam. Sakit? Nah, pertanyaannya, Power Rider 2 jam, sakitnya amit-amit ya Bang Beca. Benar. Pertanyaannya, banyak orang nggak sanggup pola pikirnya. Waktu tubuh kita sakit, waktu awalnya kita happy, I need that. I need the pain. Nah, jadi dia pain kan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi habis itu tubuh kita seperti biasa. Ini human. Ini manusia. Kebiasaan manusia adalah untuk balik ke zona nyaman. Nah, zona nyamannya akhirnya bilang apa? Lagi hujan. Aduh, hujan enggak. Ya, di rumah. Aduh, capek nih. Lagi banyak kerjaan. Kenapa? Otak belum pulih. Nah, itu yang bilang yang mau keluarin itu semua sebenarnya itu adalah pola pikir zona nyamannya kita. Nah, yang terjadi adalah pada saat terjadi itu kita crash yang tiba-tiba ekstrim, tubuh kita itu berkeak bilang, "Woi, zona nyaman. Ya. Gua sakit. Akhirnya kita give up. Betul. Nah, yang sering kali terjadi makanya kenapa resolusi itu cuma di bulan Januari awal. Januari lah. Saya kasih lah, give lah. Januari itu pada banyak. Kenapa? Pada banyak beli ini. Januari, Februari masih kelihatan lah gitu. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah mereka crash. Betul. Yang diajarkan dengan slimming produk yang banyak sekarang ini adalah, atau mereka yang dibilang gitu, mereka crash. Tiba-tiba mereka crash nih, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, ini yang jadi problem. Pada saat mereka crash, tiba-tiba dia nge-gym harus 1 jam, 2 jam, 3 jam nih. Orang pingsan, kenapa? Begitu bangun, atau misalnya olahraga mesti jam 5 pagi. I'm not a morning person. Begitu lagi di awal-awal, bisa bangun pagi jam 5, yes. Tapi besok-besok, oh no, I have to wake up early. Nah, ini yang menurut saya yang membuat kita tuh nggak bisa konsisten. Nah, makanya fondasi yang saya bilang dari anything dalam hidup kita termasuk bisnis, itu fondasinya adalah pola pikir.
pola pikir kita, habis itu bagaimana kita bisa membuat diri kita konsisten. Betul. Nah, Banyak. ngomong-ngomong gini, Pak Fabrice, saya kemarin nonton ya. Nanti saya bagiin deh linknya. Jadi dia itu tentang konsistensi habit. Jadi gimana cara kita ngebangun habit yang bagus dan membuang habit yang buruk ya. Nah itu tuh jadi dia itu seorang profesor di bagian otak yang saya nonton. Tapi saya lupa namanya, nanti saya kirim. Itu bagus loh. Jadi dia itu ngomong, kita kadang-kadang denger ya membangun habit yang bagus itu 21 hari. Sebenarnya bukan. Jadi masing-masing orang itu beda dari 21 hari sampai 240 hari ya untuk ngebangun habit yang bagus. Jadi jangan cari hal yang jauh sekali di zona nyaman kita jauh. Contoh, saya tidak akan pernah olahraga pagi-pagi. Gak akan. Karena pagi-pagi saya harus nyiapin makanan anak, saya harus ngasih breakfast, saya harus beres-beres rumah, saya harus ngomong sama member saya. Nggak mungkin pagi-pagi. Jadi jangan bikin sesuatu yang Anda tidak akan bisa lakukan. Yang saya lakukan, saya itu olahraga jam 7 malam. Contoh, lagi Zoom, kamu lagi ngapain? Kenapa ngos-ngosan sambil jalan? Nah itu, jadi kita itu lakukan habit yang bisa kita lakukan setiap hari. Terus sudah gitu, kayak misalnya suplemen gitu. Suplemen juga salah satunya ya. Jangan mencari suplemen yang Anda tidak suka untuk diminum. Contoh, saya kenapa tidak pakai Aquafenon? Salah satunya adalah karena menurut saya ya dari segi harga juga ya saya lebih dari segi harga ya. Nah, dari segi harga setuju, bukan nggak setuju. Ya, setuju karena ini masih dari Korea gitu. Walaupun dia sangat bagus, tapi dari Koreanya berat. Shippingnya hancur. Shippingnya itu walaupun ke Australia juga kan lumayan ya. Nah, jadi saya milih kenapa QRT karena sudah ada di Indonesia. Itu yang saya pilih sebagai habit saya. Terus kenapa nggak protein? Banyak yang nanya banget ya, Ci, kenapa tetap stick to the ini? Kenapa kayak yang ini doang, nggak yang protein sama Aquafenon? Aquafenon kalau dari Korea ke sini masih mahal ongkirnya. Protein dari dari Korea ke sini ongkirnya masih lumayan. Kenapa tidak yang nyaman dan bisa dibeli di Indonesia? Di Indonesia ini 2 udah ada, jadi saya pakai yang ini 2 ya. Nah itu juga satu habit yang bagus. Kalau kata saya salah satunya juga ya teman-teman harus mulai bukan dari segi mencari video fitness. Itu banyak banget. Teman saya ada satu, dia punya 10 video fitness dari pelatih berbeda ya. Nah, tapi dia nggak pernah lakukan fitnessnya. Nah, jadi yang paling penting untuk bisa turun berat badan adalah mencari video mindset yang benar. Jadi kalau saya cari video mindset yang benar, kenapa saya pengen kurus? Kenapa bukan kurus ya, sekarang juga kalau orang lihat saya itu tergantung. Ada yang bilang saya kurus, ada yang bilang saya montok, ada yang bilang saya gembrot. Nah itu antara 3 ya. Nah ada 3 orang gitu yang bilang gitu ke saya. Cuman kalau menurut pendapat saya ya saya sih ya saya nyaman dengan baju saya masih muat gitu ya. Terus udah gitu paling enggak saya masih healthy lifestyle, saya masih turunin berat badan gitu ya. Nah udah gitu sebelum itu kita ini dulu ya karena ada komentar dari Pak Koyosef banyak lagi. Koyosef nanya Ibu Yuliana mau turun berapa kilo Bu? 10 Pak Yosef. Nah itu ya resolusi tahun baru kita lihat nanti bulan Februari. Jangan digituin aja. Oh iya Bu Yuli pasti positif. Ya. Ibu bisa kok. Iya. Nggak, nah saya mau nambahin aja ya kalau bukan lagi you scroll down ya. Oh ya. Nah jadi gini, kayak yang tadi si Rachel ngomong ya, maksudnya cari mindset segala macam itu betul. Nah logikanya gini, semua itu balik lagi ke kita punya mindset lah gitu. Bagaimana kita punya gaya pandangan kita tentang kesehatan kita. Yang paling penting adalah kita aware dulu, kita menyadari dulu nih, kita gaya pandangan diri kita itu kayak apa. Nah, pertanyaan tadi yang bilang, ada video profesor bagaimana kita menciptakan habit yang baru. Nah, pertanyaan cuma satu, kita berasa kita butuh habit yang baru atau enggak? Ya. Kalau kita berasa kita nyaman, percaya nggak percaya, waktu saat kita menghadapi suatu rintangan, buyar. Itu cuma menjadi yang tadi yang tante yang saya ngomong ya, euforianya doang. Euforia di mana semua orang semangat nih lagi mau diet. Semua kita lagi ngomongin healthy lifestyle, semua healthy lifestyle. Tapi euforia itu nggak keluar dari hati kita, nggak keluar dari diri kita. Jadi makanya sekali lagi saya bilang, makanya kita harus menyadari di mana diri kita.
Di mana diri kita ini saat ini kondisinya. Nah, ada nilai-nilai yang angka-angka yang kita nggak bisa kondisikan. Dalam arti kata, setiap kita yang harus menentukan nilainya kita itu contoh dalam kondisi motivasi atau kondisi yang aku bilang pola pikir soal kesehatan. Oke, drive-nya kita itu di mana? Coba kita bayangin untuk nilai 0 sampai angka 10. Kita di mana saat ini? Kalau kita bilang kita di 5, percaya nggak percaya, kita nggak akan butuh habit yang baru. Kita akan merasa, oh kita I'm fine with this. Nyaman. Mau kita dorong-dorong, mau kayak apapun segala macam, ya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, paling lama sebulan dah. Habis itu buyar. Nah habis itu terus yang disalahin apa? Produknya nggak bekerja, produknya jelek, produknya nggak jalan. Ya gimana mau jalan kalau habis itu gue lapar, habis gaji gue lapar, gue makan nasi goreng makan 3 bungkus. Ya sama aja bohong gitu. Ya dong. Satu nasi goreng itu rata-rata kalau kita makan satu nasi goreng doang tanpa tambah telur itu sekitar 400 kalori. Kali 4 kali 3 itu udah 1200. Itu saya body rate saya sehari itu 1300. Berarti udah nggak bisa makan. 1382. Nah logika ya, saya makan 3 nasi goreng itu lewat. Tapi bukan artinya saya nggak bisa makan nasi goreng loh. Satu nasi goreng satu piring aja masih oke sebenarnya gitu. Karena logikanya saya selalu defisit. Saya itu selalu defisit. Nah ini yang kita mesti jaga. Nah cuman masalah waktu defisit kita mesti tahu nih, oh ada banyak yang vitamin kita nggak bisa supply dengan makanan kita atau dengan tubuh kita, makanya kita butuh ini. Nah apakah ini bagus? Saya suka banget sama ini. Yang saya nggak suka shippingnya. Bukan saya nggak suka produknya, saya suka banget. Cuman yang saya nggak suka shippingnya. Saya cuma bilang Atomy Oceania, Atomy, jujur ya, saya kaget. Ini udah keluar di New Zealand. Aduh saya sampai ngenes. Saya bilang, kenapa produk yang gue suka malah nggak keluar. Kalau yang ngenes kita apa kabar? Kita ya. Oh tapi ada produk vitamin C di sini ada. Kita nggak ada di sono. Oh iya, betul. Tapi untungnya vitamin makanya saya waktu itu kan aku bilang aku merubah konsep dietnya saya itu dengan konsep yang lebih simple buat kita, gampang untuk kita lihat dan gak berarti kantong. Gak berarti kantongnya dalam arti kata shippingnya aku. Jadi kayak saya worthy udah ada multivitamin saya ambil, itu saya jatuh cinta sekali dengan multivitamin. Kenapa? Kalau kita lihat dari kita punya yang protein shake segala macam, itu multivitamin udah lewat semua. Jadi logikanya kita cuma perlu supply protein. Nah Indonesia protein itu banyak Bapak Ibu. Aduh, saya tuh gregetan. Kenapa? Ayam murah, telur murah, daging murah, ya kan? Tahu, tempe. Oh my gosh, itu gampang sekali untuk kita mensuplai proteinnya kita loh. Di Australia makan tahu tempe itu orang kaya, Bapak Ibu. Tahu tempe itu mahal. Makanya kalau yang di sini ya, kalau ketemu tahu kokris nanti bawakan tahu dan tempe. Oh, haleluya. Serius loh, Bapak Ibu ya, saya cuma harus ngomong gini. Saya merubah dalam mereka waktu saya ngeliat, saya suka gak sama protein shake-nya? Suka. Tapi saya gak suka sama shippingnya karena menjadikan produk Atomy kita, protein shake-nya kita itu jatuh harganya jauh lebih mahal dibandingin market. Karena kalau saya nawarin orang, oh mesti pakai ini, terus mereka bilang, oh gue bisa beli dari produk tetangga, produk di Australia, harganya hampir jadi Atomy itu 1,5 kali lipat. Ya buat apa? Ini padahal bagus banget itu. Bagus, saya nggak bilang, kita nggak bilang nggak bagus, saya bilang bagus. Cuma bedanya cuma satu. Intinya adalah sekali lagi kita harus menempatkan produk di tempatnya yang benar. Produknya bagus nggak? Bagus. Tapi ini hanya suplemen ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah kita menggantungkan diri kita terhadap suplemennya. Kalau kita udah bilang, oh kalau saya mau diet itu harus pakai protein shake, itu kita udah salah. Itu pola pikir yang salah. Itu pola pikir yang salah. Dan saya sudah membuktikan, saya nggak pakai protein shake, itu saya turun berat badan. Gitu. Jadi bisa aja. Cuma tinggal tergantung bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita mengelola pemasukan dan pengeluarannya kita. Pengeluaran apa? Kalori ya Bapak Ibu. Ya, kalorinya ya. Jadi lifestyle kita. Nah, habis itu ngomong-ngomong kok, bentar, sebelumnya dulu banyak yang nanya jalannya berapa menit? Saya jalan setiap hari itu minimum adalah sekitar 50 menit.
Tapi, nah ini balik lagi ke cerita ya. Ke cerita gini. Gimana ceritanya saya bisa bangun sampai 50 menit sampai 1 jam? Karena gimana cerita? Saya tidak punya pola pikir bahwa saya harus jalan 1 jam. Saya punya pola pikir adalah I have to walk daily. Minimum 15 menit. Nah, saya ingat dulu waktu saya di awal-awal, saya bilang sama Rachel, Mama yang penting 15 menit. Ketawa dia, nggak ada apa-apanya kok. 15 menit nggak ada apa-apanya. Iya nggak ada apa-apa, yang penting gue jalan dulu. Maaf. Serius gitu. Nah, tapi intinya adalah saya bilang lagi, pada saat kita mulai jalan, yang penting kita konsisten jalan dulu. Begitu kita konsisten 15 menit kita bisa jalan, jangan ngomong deh, kalau kita ngomong 1 jam, abis itu kita sakit, terus besok mau jalan nggak? Nggak akan jalan. Seminggu kemudian bisa nggak jalan. Jadi lebih baik saya jalan 15 menit, saya jalan misalnya cuma dapat 3.000 step atau 4.000 step tambahan dibanding yang sehari-hari. Tapi saya jalan setiap hari, saya sediain waktu 15 menit. Tanpa saya sadari, tanpa 15 menit menjadi 20 menit. Karena saya tiba-tiba nih, kalau saya waktu di Australia, karena saya kan jalannya bukan di kotak ya, di kotak di gym gitu. Saya jalannya kan keliling kotak. Waktu saya keliling kotak, bikin itu video Spider-Man itu. nah, video splash. Nah, waktu saya jalan, saya foto gitu kan, jalan lagi. Itu saya jadi karena saya nggak sadar, saya ngeliat, wah bagus ya daerah ini. Jadi jalan. Tahu-tahu pas saya lihat balik, tahu-tahu naik ke 30 menit. Awal-awal capek, udah gitu kan. Ya udah, yang penting udah jalan dulu. Nah, tapi lama-lama saya bisa konsisten. Sekarang saya udah bisa mengukur, saya udah bisa berhitung. Kayak kemarin nih di rumah saya yang di Kelapa Gading, di rumah mertua saya, itu komplek kan. Nah, komplek itu kalau Kelapa Gading itu kotak-kotak. Ya kan kotak kan? Saya jadi bisa ngitung. Ini berapa step nih? Saya ngitung. Saya udah bisa ngitung, saya sekarang udah tahu. Kalau saya satu lap, saya jalan setiap jalan, kalau ada jalan itu saya kayak ular gitu, saya jalanin 2 kali gitu. Itu satu lap saya dapat 4.000 step. Dan itu dalam waktu 30 menit. Itu saya bisa dapat. Jadi logikanya, saya dalam waktu 2 lap saya dapat 8.000. Jadi dapat sekitar 6.000 sampai 8.000. Kalau saya tergantung saya punya pace ya gitu. Nah, jadi dengan itu saya tahu, iya, and it's a good. Maksudnya saya berasa waktu saya coba jalannya, it's enak gitu jalannya. Nah, jadi saya berasa, ya why not? Nah, ini yang saya membuat saya, saya bisa mencapai sekarang sejalan 1 jam. You power-nya berapa lama bisa jalan? On average? Berapa lama rata-rata? Ai kan pakai yang itu. Ya power rider ya. Bukan, Ai kan pakai yang. Sekarang yang power rider masih kan? Masih. Nah, itu power rider Power rider. Itu kan yang paling rutin dulu kan? 30 menit, tapi si walk itu 45. Nah, pertanyaannya gini, yang kita lihat sekarang, Rachel itu udah nyampe 30 menit dan 45 menit. Pertanyaannya kita cuma ngeliat yang sekarang nih, fasadnya, yang di luarnya. Kita nggak ngeliat perjuangannya dia sebelumnya kayak gimana. Nah, sama. Yang kita ngeliat sama. Intinya tuh pola pikir kita adalah sama di mana, baik lifestyle, dalam hidup maupun bisnis. Yang kita ngeliat orang udah suksesnya sekarang, udah jadi DM, saya SM, ceket DM segala. Yang kita ngeliat cuma di luar, tapi kita nggak lihat perjuangan di belakangnya itu kayak apa. Nah, ini yang kita mesti bangun. Konsistensi bangun proses menikmati perjalanannya kita, itu yang kita harus lebih fokusin. Bukan yang gue mau turun berat badannya. Yes, goalnya itu perlu. Tapi kalau kita nggak enjoy ini di perjalanannya kita buyar. Nah, itu yang akan menciptakan level dari konsistensinya kita. Ya Bapak Ibu, intinya nggak panjang lebar, gampang kok, cepet aja. Intinya adalah kalau kita mau healthy lifestyle, lihat kita harus punya goal, kita harus punya mindset. 1 goal, 2 mindset, terus? Dibalik. Salah. Kita harus punya mindset. Habis itu kita punya goal. Nah, begitu kita punya goal, kita lihat prosesnya kita yang kita bisa enjoy. Prosesnya Rachel sama prosesnya saya nggak akan sama. Dan saya nggak akan pernah maksain prosesnya saya sama Rachel, proses saya sama Tante Yuli, atau proses saya sama Cat. Kalau kita nggak pernah, misalnya gini, kalau saya disuruh kayak Rachel, mampu saya keras diet gitu, cuma makan tomat, pingsan saya, gitu.
tomat, lettuce, sama timun. Nah itu, whatever it is, apapun yang dia ngomong itu, saya nggak akan pernah bisa bertahan lama dengan begitu. Saya akan sudah pulang. Maaf ya Bu Rachel, perjuanganmu, programmu itu tidak berjalan buat saya. Itu jangan diikutin ya, itu program. Bukan yang nggak bisa diikutin. Maksudnya gini, saya secara pribadi saya tahu diri saya. Kalau kita nggak tahu diri kita, percuma Bapak Ibu. Aduh, mau kayak gimana pun kita nggak akan jalan. Itu aja. Itu ya. Jadi kalau pertama, jadi yang kesimpulan hari ini, karena saya sesudah ini ada kelas make up bersama anak Pak Kris. Nah, jadi ini tuh kita tuh kan ada tulisan yaitu menikmati cake perlu dipenuhi. Oh, sebenarnya gini sih, kan kalau tanggal 24-25 katanya kan kita pasti makan cake katanya. Oh, 24-25 ya? Jadi 20. Jadi perlu diberikan tips untuk bakar lemak ya. Bakar lemak. Ya itu, kalau gitu terakhir tips bakar lemak kue Natal. Nah, logikanya gini. Logikanya kita yang sering kali kita terjadi adalah kita berasa guilty waktu kita makan. Makan cake, makan apapun. Pertanyaannya adalah yang sekarang. Nah, ini balik lagi ke mana? Ke pola pikir. Sebenarnya bukan soal pola bakar tubuhnya, bukan. Membiasakan tubuh kita. Kalau kita sebelum ini kita nggak pernah olahraga bakar yang berlebih, percuma. Karena pada saat kita makan ya nggak akan terbakar. Pola apapun itu ya, kalau saya ya paling menganjurkan ya kalau habis itu ya coba minum QWERTY karena dia meningkatkan metabolisme tubuh kita untuk membakar lebih banyak. Atau kalau ada bitter melon, ada bitter melon, ada. Nah, bitter melon tadi di sini, bitter melon kalau ada yang punya ya, sayangnya itu kan PO Taiwan, ya terserah. Tapi kalau nggak ada QWERTY itu sangat bagus untuk lemak. Nah, minum ini yang banyak. Dianjurinnya sehari 1, minum aja lebih, gitu aja. Kalau aku sih dulu 2 saset ya kalau udah. Tapi gini teman-teman, jadi yang harus dipikirin itu pembakaran lemak itu kan nggak bisa langsung ya. Jadi nggak bisa teman-teman tuh ngeharapin kayak saya minum puer gitu. Kenapa kalau Cici minum puer bisa ngebakarin segini, terus saya keringatannya segini. Kalau saya kok enggak Ci? Karena saya minumnya udah banyak banget ya. Jadi dia itu asam galaknya di saya udah banyak, udah terbentuk. Terus metabolisme saya juga udah tinggi kan, karena saya olahraga terus. Jadi kalau saya minum sedikit, kayak saya makan kue, itu tidak ada hubungannya. Kalau sama saya, besok saya nggak akan naik 1 kilo kalau saya makan kue. Gitu, saya cuma tinggal jalan sedikit, udah keringetan lagi, 1 saset keluar, beres. Nah, itu kenapa? Karena konsistensi habit itu lagi ya. Jadi, dibangun habitnya itu. Sama kayak Cat selalu bilang sama saya dari bertahun-tahun lalu. Kalau dia itu kan senam terus ya, walau ada hujan, ada apa, Cat tuh senam. Jadi, di situ saya ngerasa luar biasa sih. Jadi kalau misalnya dia bukannya untuk ngurusin ya, tapi untuk dia itu lebih healthy dari saya loh. Jadi kalau dilihat Cat itu jarang sakit. Terus udah gitu dia itu kalau dilihat ya, kalau pakai baju apapun tuh dia masih masuk dan masih bagus juga. Gitu. Jadi kayak baju yang kemarin dia pakai di ODS, terus terang itu saya pakai juga sama. Nah jadi kan sebenarnya itu tuh dari segi ini ya, dari segi penampilan pun kalau kita olahraga tuh bagus. Jadi bukan membakar lemak. Minum ini memang banyak oke lah ya. Kalau Anda yang tidak sakit mah ini bisa sampai 2-3 saset mungkin sehari. Cuman kalau misalnya cuman waktu makan pengennya langsung begitu saya minum ini saya pengen nah itu tidak mungkin teman-teman begitu. Jadi logikanya balik lagi, ada nggak yang kalau minum ini Toto langsung merasakan lemaknya berkurang? Ada. Tapi kan balik lagi seperti yang tadi yang Rachel bilang, kata kuncinya itu adalah tergantung dari setiap tubuh kita, individu. Jadi kita nggak bisa menyamakan gini, tubuh kita ini Rachel kayak gitu, saya nggak ngerasain, berarti produknya nggak kerja. Bukan. Balik lagi dari mana? Sama kayak gini. Saya analoginya adalah mobil. Mobil di awal-awal perlu banyak perawatan. Enggak. Kenapa? Betul, masih baru kan? Sama anak-anak muda yang masih remaja, mereka nggak perlu banyak vitamin terlalu yang kayak berlebihan. Kenapa? Ya karena mereka masih on the deal, masih oke, gitu. Pembakaran masih banyak, gitu. Nah, tapi logikanya pada saat kita mulai berusia, especially kita mulai masuk ke usia 30 tahun. Ya oke. Saya bilang kan 30 tahun aja deh langsung. Nggak tahu deh itu. Pokoknya tergantung. Kan banyak orang bilang umur 30. Tapi kalau saya bilangnya kita harus ngecek diri kita masing-masing.
Ada orang yang metabolismenya atau kondisi tubuhnya itu langsung merosot lebih mudah daripada 30 tahun, tergantung ya. Makanya kita harus ngecek, kita harus cek terus. Kenapa? Nah ini yang kita mesti monitor dan kita harus menjaga supaya kita bisa tahu apakah kalkulator kayak kesehatan BMR itu pasti? Enggak. Jadi kita mesti bisa lihat, oh kalau kita makan 300 kalori, misalnya 1000 kalori, ternyata kita masih naik berat badan nih. Artinya apa? Metabolisme rate tubuhnya kita itu lebih kecil daripada yang semestinya. Jadi artinya something wrong with us. Something wrong dan bukan artinya ada penyakit, tapi itu artinya, oh kok metabolisme tubuh gua lebih parah daripada biasanya. Jadi ini yang kita mesti sadari gitu. Makanya ada orang yang, oh saya udah ngikutin kok, tapi tetap naik berat badan. Nah ini yang kita artinya coba dikurangin. Coba dilihat lagi, nggak usah dikurangin kecil-kecil. Nah inilah bagi saya gini, balik lagi ke yang tanggal 24, yang tanggal 25, oh kan itu makan-makan besar, betul. Nah yang kedua yang kita mesti lihat adalah kondisinya pada saat kita makan, satu, jangan kita merasa berdosa, jangan kita merasa guilty. Kedua, porsinya aja, begitu aja. Kalau kita makan buat hidup, bukan hidup buat makan, ya kan? Nah kalau kita ngomong kasar pada saat tanggal 24, 25 kita kayak aji mumpung. Nah itu menurut aku yang kita harus menyadari, oh ternyata saya gini. Karena saya guilty juga gitu. Dan mereka paling gampang ngomong kasarnya begini, saya paling guilty of charge itu kalau saya makan buffet. Sama Korean buffet. Oh my gosh, apalagi kalau udah ada wagyu. Oh no, itu berasanya kalau di luar negeri bayar kan $30, $40 gitu kan. Nggak mau rugi, orang Indo. Oh my god. Yang diambil bukan nasi nggak ada gunanya itu. Daging gitu. Oh my god gitu. Maksudnya, nah kayak gitu kan, tapi bisa nggak kita melihat dan menyadari? Pada saat itu kita nggak menyadarkan. Nah saya belajar ini dari orang yang, ini saya harus ngomong ya, klien saya yang sudah punya penghasilan, duit udah kayak nggak berseri, ngajak saya buffet. Dia ngambil dikit. Terus dia bilang cuma gini, Chris, waktu dia lihat saya aji mumpung gitu, rada-rada aji mumpung, dia bilang gini, Chris, ngapain lu begitu? Terus dia bilang gini, ini nggak ngomong soal pola pikir ya, tapi saya belajar. Dia bilang gini, Chris, lu makan di restoran kayak begini atau di fine dining, lu makan itu untuk atmosfer dan company, bukan makanan. Jadi pola pikirnya dia, bagi dia duit nggak masalah, memang udah nggak masalah gitu. Tapi logikanya yang saya berubah pola pikir saya harus mikir gitu. Saya makan buffet itu tetap untuk makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi saya ngeliat itu, ya tetap makan secukupnya, menikmati. Yes, boleh nggak lewat-lewat dikit, ya oke lah gitu, no problem. Yang namanya aji mumpung tetap aja ada aji mumpung. Tapi jangan kita memaksakan diri kita akhirnya makan berlebih terlalu banyak. Seringkali saya sering merasa berdosa. Kalau saya ngomongin, mau makan buffet nggak usah ngajak mendagri saya, karena rugi ngajak mendagri saya, karena bayar makannya sama, makannya cuma sepiring, rugi berat gitu. Mendingan gua makan, gitu, gua bisa makan berpiring-piring gitu. Tapi ya itu pola pikir yang mulai saya berubah. Nah, waktu saya menyadari hal itu, Bapak Ibu sekali lagi ya, balik ke tanggal 24-25. Kalau kita nggak pernah latihan, ini yang menurut saya, jangan kita mukulin diri sendiri pada saat tanggal 24-25 kita makan dan berat badan kita naik. Tapi kalau kita mulai, semoga saya berharap sama Rachel juga berharap, dengan kita ngomongin tentang healthy lifestyle, ini mendorong dan menyadarkan diri kita, at least menabur benih lah untuk otak kita nih mulai berpikir, oh iya, yuk kita sadar diri kita, sejauh apa kita, kebiasaan kita, gaya hidup kesehatan kita itu seperti apa. Nah, dari situ baru kita akan mulai masuk yang namanya produk-produk itu yang mendukung gaya hidup sehat kita. Silahkan. Betul. Sambil produknya sedikit. Betul, harus. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini juga kayaknya kan kalau nanti ini kayaknya terakhir bisa jalan ketemu gini ya, karena kan Pak Kris kan pasti ke Jakarta juga. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang memang suka dengan topik-topik ini ya, topik-topik kayak mindset gitu, karena kemarin tuh ada yang nulis gitu di komen, ya Ci saya suka sama yang kayak gini, yuk kita mulai yuk, karena saya juga mikirnya teman-teman di sini kan ngelihat goalnya aja ya. Nah ini buat terakhirnya nih,
goalnya itu makanya orang banyak kecewa kalau membeli puer gitu, karena puer itu mereka menganggapnya obat diet, bukan suplemen membakar lemak. Kalau saya tuh selalu bilang kalau puer itu suplemen sehat bonus langsing gitu ya. Jadi kita itu rubah pola pikir, karena kalau pola pikir itu sangat menentukan ya. Jadi mindset itu menentukan banget Anda akan jadi apa, Anda mau kemana gitu. Jadi sebaiknya juga kalau misalnya teman-teman yang suka dengan topik kayak gini, nanti di komen saja dan kemudian nanti hubungin, kalau nggak Kopris ya saya, nanti kita bikin zoomnya gitu. Yes. Nah, tapi seperti yang kemarin juga saya pernah bilang yang soal mindset ya, kenapa kita itu bikin zoomnya itu berbayar. Berbayarnya bukan berbayar kayak uang dan sebagainya ya, kadang-kadang juga nanti kita bisa bicarakan berbayar apanya. Ini supaya teman-teman menghargai dan datang gitu. Kayak tadi saya bilang lah soal SA ya. Seperti kayak soal SA, karena terutama kalau soal coaching ya, kalau soal coaching, change mindset segala itu, karena kalau Kopris itu kan sebenarnya memang sertifikat John Maxwell certificate ya coachingnya itu tuh mahal teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil begitu saja gratisan ada 7 pertemuan, datangnya cuma 2, 5 pertemuannya gak datang, kan suka gitu kan kalau gratisan. Nah jadi kita itu bikin berbayarnya seperti apa nanti bisa didiskusikan ya. Nah kalau yang suka sama tipe seperti ini di DM saja, kalau nggak ke saya, kalau Chris, saya sudah ada 4 orang, jadi kayaknya tinggal 3 orang lagi lah atau berapa, karena nggak bisa terlalu banyak juga. Nah yang suka soal change mindset, terus udah gitu kita mau gimana sih arahnya gitu, kalau kita tuh pengen lebih sukses, pengen lebih bagus gitu ke diri sendiri. Nah, mari di DM ya. Ya segitu saja buat hari ini. Maaf kalau ada salah-salah kata ya, karena kan kadang-kadang mengalir begitu saja ya. Jadi kalau ada kebiasaan kita gitu. Jadi maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Terima kasih juga pada Bu Yul yang sudah nonton. Ya, Dan terima kasih pada pendagrinya Kopris yang sudah nunggu. Oke.